Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya teman-teman, apakah video maupun suara jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Baik, kita mulai ya. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa dana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua rahmat, taufik, hidayah, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir, sama-sama duduk di tempat yang mulia, yakni majelis ilmu. Walaupun dalam keadaan online, insyaallah Allah tetap catat pahalanya sebagaimana mestinya. Insyaallah, mudah-mudahan duduknya kita di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, insyaallah nanti kita duduk lagi di tempat yang paling mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung sajikan kepada kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu menjadikan amal yang bisa membuat hati Nabi Muhammad senang, hati Nabi Muhammad bergembira atas apa yang kita lakukan ini. Karena tidak ada sesuatu yang lebih utama, tidak ada sesuatu yang lebih penting dari seorang kekasih kepada yang dikasihinya, melainkan satu. Apa itu? Selalu mencari sesuatu hal yang bisa menyenangkan, membahagiakan hati orang yang dikasihinya, hati orang yang dicintainya. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sudah menyiapkan pulpen, buku tulis ya, insyaallah mudah-mudahan menambah keberkahan kita di malam hari ini. Izin bertanya, kira-kira ada yang masih ingat? Masa lupa ya? Kira-kira ada yang masih ingat apa tema kita malam hari ini? Apa temanya? Ada yang bisa jawab? Menjadi hamba yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan tersebut. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi seorang hamba, maka sudah sepatutnya kita taat, kita patuh dan rela untuk diperlakukan apa saja oleh Sang Maha Pencipta kita. Jadi apapun yang Allah lakukan, yang Allah berikan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita, maka insya Allah itu semua yang terbaik dari Allah. Nah, kalau kita sudah bisa menerima segala ketentuan, ketetapan yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah kita menjadi golongan orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau memberikan nasihat kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian, memberikan suatu cobaan, memberikan suatu musibah atau apapun ya, atau apapun yang Allah berikan kepada kita, terutama yang menyedihkan, terutama yang memberatkan buat kita, maka jangan banyak hal yang kita lakukan. Jangan banyak hal yang kita lakukan. Kalau kita hambanya Allah, ya manut-manut saja. Maka yang pertama, bagaimana cara agar kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah yang kita lakukan as-sukut anil kalam. Apa itu as-sukut anil kalam? yakni diam. Diam, jangan banyak bicara. Diam, jangan banyak omong. Ya,
dikasih musibah sama Allah, maka sudah sepatutnya kita diam saja. Kenapa? Musibah, apalagi sakit ya, itu adalah suatu hal yang Allah berikan kepada hambanya, dan tidaklah Allah berikan kepada hamba tersebut, melainkan hamba tersebut adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Maka dari itu ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka diam. Kenapa? Dengan diamnya kita akan menjadikan kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika diberikan sakit ya diam, jangan ngomong sana ngomong sini. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Faman kata mahu ibadah." Barang siapa yang bisa menutup daripada musibah yang Allah berikan tadi, faman kata mahu ibadah, selama dia bisa menutup tadi, maka Allah catat sebagai amal ibadah. Allah catat sebagai pahala. Tuh, wah kita dapat musibah misalnya bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu kita tutup musibah tersebut, orang-orang nggak ada yang tahu. Maka selama itulah pahalanya ngocor. Selama itulah pahalanya ngalir kepada kita. Wah, ini mah enggak. Dikasih musibah ya. Waktunya itu momen untuk kita disayang sama Allah, kita nggak mau. Dengan cara apa kita menolak tawaran sayang Allah tadi? Ya dengan kita gembor-gembor ngasih tahu orang tuh. Oh, saya lagi sakit. Saya lagi dikasih musibah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Iya, bahkan diingatkan oleh Rasulullah perkara lisan ini tentang bagaimana kita berbicara. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, mending diam. Makanya hikmahnya kenapa Allah taruh otak di atas, mulut di bawah. Kenapa? Jadi kita mikir dulu baru ngomong. Kalau ada orang ngomong dulu baru mikir, aduh, kebulak itu mah, kebalik. Otaknya di mana kali? Ya. Maka dari itu as-sukut anil kalam. Pertama banget kalau kita mau disayang sama Allah Subhanahu wa taala, as-sukut anil kalam, diam, jangan banyak bicara. Iya, mulut mah udah diam. Mulut mah udah diam. Tangannya update status. Tangannya update, sama aja. Yang dibilang as-sukut itu adalah dari segi omongan maupun ketikan kita. As-sukut anil kalam, diam, jangan banyak bicara, diam, jangan banyak omong. Kenapa? Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan sesuatu musibah atau hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita, itu adalah momen untuk kita semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu dia udah biarin aja dah. Orang mau ngomong apa kepada kita terserah. Orang mau memperlakukan kita bagaimanapun terserah, ya enggak? Maka kata para ulama, ketika ada orang menzalimi kita, ketika ada orang yang membicarakan kita, setiap kezaliman yang datang kepada kita, setiap omongan yang datang kepada kita, maka itu diibaratkan seperti batu. Seperti batu. Jadi orang tersebut tuh lagi ngelempar batu buat kita. Orang tersebut lagi ngelempar batu buat kita. Pilihannya dua tuh. Pilihannya dua. Batu tersebut mau kita lempar balik. Ya, dasar lu. Kita balikin tuh. Pilihannya dua. Mau kita balikin atau kita simpen. Ya, kalau kita balikin boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya, di dalam Al-Quran Allah bilang, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari sebuah kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, yang sama. Artinya boleh aja kita ngebalas keburukan orang, kejahatan orang boleh. Tapi ketika kita membalas mereka, mafarku bainak wa bainah. Apa bedanya engkau dengan orang tersebut? Ya enggak? Apa bedanya engkau dengan orang tersebut? Pilihannya dua. Kita bisa ngelemparin balik itu batu, atau kita tampung tuh batu. Kita apa namanya? Bukan tampung, ya kita simpan. Kita jadikan pijakan buat kita. Kita jadikan pijakan buat kita. Atau kita bangun tuh batunya buat jadiin rumah. Bikin rumah yang tinggi. Semakin banyak orang lempar, semakin banyak orang ngezolimin kita, semakin banyak orang ngomongin kita, kan semakin banyak batu yang ngumpul tuh. Kita kumpulin batunya, kita bangun rumah yang tinggi. Kalau udah tinggi itu rumah, maka kita berdiri di posisi yang paling tinggi, kita ngeliat orang tersebut ada di bawah kita. Orang tersebut yang ngezolimin kita, yang ngomongin kita ada di bawah kita. Sebab apa?
pertama tadi as-sukut anil kalam. Udah diam aja, diam udah. Diam aja udah. Karena sebab diamnya kita, rahmat Allah turun, sayangnya Allah turun, barokahnya Allah tuh turun. As-sukut anil kalam. Kalau kita mau disayang sama Allah tuh diam aja. Udah, jangan banyak bicara. Ada seorang ulama yang bernama Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Beliau seorang ulama yang faqih, seorang ulama yang sangat waro, alim alama. Terkenal dengan doanya yang begitu manjur. Setiap doa nggak lama Allah kabulin, bahkan saat itu juga Allah kabulin. Jadi ketika ada anak kecil yang sakit, ya, dipegang yang sakit, bagian sakit yang panas, dipegang doain sembuh. Ada anak kecil yang udah beranjak agak besar tapi belum bisa ngomong, dipegang mulutnya sama beliau, didoain, langsung bisa ngomong saat itu juga. Tapi ada satu orang yang datang kepada beliau bertanya, wahai Imam, wahai Habib, engkau ini terkenal dengan doamu yang sangat mustajab. Doamu yang sangat mustajab katanya. Tapi kenapa penyakit di mulutmu itu bertahun-tahun nggak sembuh? Jadi Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, beliau tuh punya satu penyakit ya, semacam tumor tuh di gusinya yang begitu menggelembung ya, besar, agak besar sedikit, nggak terlalu besar ya. Itu bertahun-tahun. Padahal orang-orang tahu ya, doa beliau itu sangat mustajab, doa beliau sangat manjur. Sekali doa angkat tangan langsung Allah kabul. Nah, ini orang ini nanya nih, kagak pakai adab. Tiba-tiba ujuk-ujuk nanya, wahai Habib, wahai guru, engkau ini doanya manjur, tapi kenapa itu penyakit di bibir engkau bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan sambil mencabut itu penyakitnya, tumornya dicabut dari gusinya, begitu, ditaruh di hadapan muka orang yang nanya tadi. Nih, ini maksud engkau nih, ini yang kamu maksud. Bagi engkau ini adalah musibah, tapi bagi saya ini adalah anugerah. Dibalikin lagi tuh, itu penyakitnya ke dalam gusinya. Beliau nggak pernah ngeluh, beliau nggak pernah gembor-gembor ke orang-orangnya, aku lagi sakit, aku enggak. Kenapa? Beliau tahu ketika Allah turunkan musibah kepada kita, ujian kepada kita, Allah akan semakin sayang kepada kita kalau kita nggak banyak ngomong. Artinya kita rela aja menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Tuh. Masya Allah. Banyak kisah-kisah mereka para solehin, para aulia yang ketika Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, mereka begitu ridha menerima apapun ketentuan dari Allah. Yang pertama, kalau kita mau disayang sama Allah, sukut anil kalam, diam, jangan banyak bicara, jangan banyak omong. Yang kedua, as-sukut anil kalam yang pertama. Yang kedua, as-sukut anil harokat. As-sukut anil harokat. Diam, jangan banyak tingkah. Jangan banyak tingkah. Jangan banyak ulah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, ujian kepada kita, jangan banyak tingkah. As-sukut anil harokat. Diam, jangan banyak tingkah. Sebab apa? Saat itu Allah ingin menambah sayangnya kepada kita. Ini mah enggak. Dikasih ujian sama Allah, bukannya ke masjid, malah ke pinggir danau, ke pinggir jembatan. Dikasih ujian sama Allah, bukannya ke masjid, malah ke pinggir rel kereta api. Ngapain coba? Ini kan hamba berarti banyak tingkah, ya enggak? Allah berikan ujian, Allah berikan kesempatan untuk menambahkan cinta, sayangnya Allah, tapi hamba tersebut nggak mau menerima sayangnya Allah, nggak mau menerima cintanya Allah. Dengan banyak apa? Dia banyak tingkah tuh. Harusnya apa? Ketika Allah berikan sesuatu, apalagi yang tidak menyenangkan bagi kita, maka as-sukut anil harokat. Diam, jangan banyak tingkah. Diam, jangan banyak gerak. Udah. Sebab apa? Sebab saat itu kasih sayang Allah akan bertambah kepada kita. Akan terus bertambah. Tetapi kita kadang-kadang menolak. Akhirnya apa? Kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan maunya saya begini, maunya saya begini, maunya saya begini, terus aja ngomong begitu. Maunya saya, maunya saya, maunya saya. Yang Tuhan siapa? Yang Allah siapa? Kok ngatur-ngatur Allah? Ya enggak? Karena hidup kita bukan perkara tentang bagaimana maunya kita.
Tapi hidup kita adalah perkara tentang bagaimana maunya Allah. Itu aja dah pegang, tenang hidup. Ya, hidup kita adalah ketika kita hidup bukan bicara tentang bagaimana maunya kita, tapi berbicara tentang bagaimana maunya Allah. Tenang udah. Kalau kita pegang nih prinsip nih, tenang kita. Kenapa? Datangnya dari Allah, dan ini adalah momen untuk menambah cintanya Allah, momen untuk menambah sayangnya Allah, gitu. Dimana udah dia banyakin itikaf, banyakin muhasabah, banyakin merenung. Sebab apa? Sebab kesalahan musibah yang datang kepada kita pun terjadi karena ulah kita. Allah bilang sendiri dalam Al-Quran, sesuatu yang menimpa kita adalah karena ulah kita sendiri. Tuh, kalau kita mau disayang sama Allah, as-sukut anil kalam, as-sukut anil harokat, diam jangan banyak bicara, diam jangan banyak tingkah, ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sukut anil irodah, ya. Diam jangan banyak kemauan, diam jangan banyak bicara, diam jangan banyak tingkah. Yang ketiga, diam jangan banyak kemauan. Gitu. Udah. Allah berikan sedikit, syukurin. Allah berikan banyak, makin syukur. Sedikit juga harusnya makin lebih bersyukur kepada Allah. Ya. Apapun yang datang kepada kita, itu datangnya dari Allah. Dan itu adalah yang terbaik bagi kita. Lagi-lagi tadi tuh, jangan bilang, maunya saya. Enggak. Sopan. Gak ada adabnya sama Allah. Ya. Diam aja udah. Jangan banyak bicara. Diam seperti diamnya Nabi, diam seperti diamnya Nabi Nuh, ya, ketika keluarganya, ketika istrinya, anaknya, wabil khusus orang terdekatnya, keluarga terdekatnya tidak taat kepada Allah, bikin masalah di rumah. Apakah Nabi Nuh gembar-gembar keluar-keluar, nih keluarga saya begini nih, ngumbar aib? Enggak. Akhirnya apa? Allah tolong, Allah selamatkan Nabi Nuh. Diam seperti diamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, apakah Nabi Ibrahim keluar-keluar, teriak-teriak, panas, apakah begitu? Enggak. Nabi Ibrahim diam aja. Sebab diamnya Nabi Ibrahim, Allah jadikan itu api yang panas menjadi dingin. Jadi dingin. Diam seperti diamnya Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan paus. Ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus, apakah Nabi Yunus keluar-keluar? Enggak. Tolong, gelap nih, kagak ada cahaya, tolong. Senter, mana senter? Enggak begitu. Nabi Yunus diam ketika di dalam perut ikan paus. Makanya ada satu zikir yang sangat masyhur. Yani apabila kita amalkan, maka akan sangat mujarrab, sangat membantu daripada segala problema kehidupan kita. Apa tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doanya ya, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Diam seperti diamnya Nabi Yunus. Diam seperti diamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, apakah Nabi Yusuf teriak-teriak? Apakah Nabi Yusuf keluar-keluar, tolong? Enggak. Sakit. Apakah begitu? Enggak. Nabi Yusuf diam aja sambil berzikir meminta pertolongan Allah di dalam sumur tadi. Alhasil apa? Turun pertolongan Allah, turun kasih sayang Allah. Dengan cara apa? Allah hadirkan itu musafir kehausan, akhirnya ngambil itu air di dalam sumur, nyerok apa nyendok bahasanya kalau air ya, nyedok. nyendok apa, pokoknya nyerok dah ya, nyerok air di dalam sumur. Kelihatan ada Nabi Yusuf di dalam. Akhirnya apa? Atas izin Allah, atas bantuan Allah, Allah angkat melalui daripada musafir tadi. Allah angkat ke atas. Bahkan sampai Allah jadikan seorang raja. Sebab apa?
Sebab Nabi Yusuf diam ketika diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan sayangnya Allah makin banyak, cintanya Allah makin banyak. Allah angkat derajat daripada Nabi Yusuf. Diam seperti diamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad ditimpa dengan berbagai macam ujian, ya. Ketika tahun itu pamannya meninggal, istri tercintanya meninggal, ya. Bahkan 60 sahabat terbaik meninggal, semuanya 60 meninggal di medan peperangan. Dan 60 sahabat Nabi Muhammad bukan sahabat yang kaleng-kaleng, bukan sahabat yang biasa, tapi 60 daripada sahabat Nabi Muhammad adalah sahabat yang hafil Quran semuanya. Maka dengan begitu Nabi Muhammad begitu sedih luar biasa. Tuh rentetan. Maka tahun itu disebut sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan. Sebab apa? Sedih Nabi Muhammad, bertambah sedih kesedihan Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad sedih, apakah Nabi Muhammad keluar-keluar sama umatnya, aku lagi sedih nih, aku lagi bimbang nih, aku lagi banyak pikir? Enggak, Nabi Muhammad enggak begitu. Nabi Muhammad diam. Karena diamnya Nabi Muhammad, Allah berikan hiburan. Allah berikan hiburan. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Tuh. Ya enggak? Tuh, berkata apa? Nabi Muhammad diam. Karena dengan diamnya kita, dengan diamnya Nabi Muhammad, Allah makin sayang tuh. Allah kan ngelihat Nabi Muhammad sedih. Nggak mungkin Allah diam. Karena Nabi Muhammad sedih terus. Akhirnya Allah berikan. Tapi karena sedihnya Nabi Muhammad diam, Nabi Muhammad nggak banyak bicara, Nabi Muhammad nggak banyak tingkah, Nabi Muhammad nggak banyak kemauan, diam. Akhirnya apa? Allah berikan hiburan, jalan-jalan, Isra wal Mi'raj, sampai ke langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Coba, manusia mana yang jalan-jalan, kalau kata anak muda sekarang mah healing. Ya, yang healing sampai sebegitu istimewanya. Siapa? Nggak ada. Maka dari beberapa contoh nabi-nabi yang disebutkan tadi, semuanya sama. Bagaimana cara meraih sayangnya Allah, menambah cintanya Allah? Maka dengan diam saja kita. Diam, jangan banyak bicara, diam, jangan banyak tingkah, diam, jangan banyak kemauan. Terus aja diam. Selagi Allah redha, saya senang. Itu aja pegang. Selagi Allah redha sama saya, ya, saya senang. Nggak peduli apapun omongan orang, tapi selagi Allah redha sama kita, biarin. Nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama kita. Kalau Allah nggak berkehendak, itu omongan orang, itu kezaliman orang, nggak bakal berpengaruh sedikit pun buat kita. Ya, maka dari itu diam, jangan banyak bicara, diam. Asukut, ya, asukut anil kalam, yakni diam, jangan banyak bicara. Asukut anil harokat, diam, jangan banyak tingkah. Asukut anil irodah, diam, jangan banyak kemauan. Itu insya Allah turun banyak rahmat, keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tadi tuh 3 hal tadi. Kemudian yang paling penting ketika kita mau disayang sama Allah, jangan sampai tinggalkan daripada kewajiban kita. Jangan tinggalkan kewajiban kita. Enggak banyak, cuma 1 kewajiban kita. Taat, gitu. Taat aja. Sabar nahan maksiat. Sabar untuk terus beramal. Ustaz, capek banget nih sabar. Mau sampai kapan sabarnya kita? Sampai mati. Kalau besok mati, ya udah selesai sabar kita. Ya, tugas kita cuma 1, taat, nggak banyak. Syarat masuk surga simple, taat aja udah. Ya. Untuk hal-hal dunia yang lainnya mah, ya mubah, boleh-boleh saja. Ya, Ustaz, saya besok mau nonton konser cosplay. Apa bahasanya kok? Cosplay. Aduh, mohon maaf, lidah kampung ini. Ustaz, saya besok menonton Coldplay. Boleh kagak? Ya boleh. Tapi mudah-mudahan semangat nabungnya buat nonton, beli tiket konser nular. Buat apa? Semangat nabung buat kurban. Bentar lagi kan mau kurban. Semangat nabung buat sedekah. Semangat nabung buat amal-amal yang lain. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi penting tadi tuh, taat. Jangan sampai ninggalin sholat. Gitu. Kan kita begitu kadang, banyak kemauannya, tapi
Tapi satu hal yang Allah perintahkan kepada kita nanti. Allah mau kabulin tuh permintaan kita waktu sholat. Tapi kita bilang entar ya Allah, entar. Tapi kita doa ya Allah kabulin. Allah mau kabulin. Tapi kita bilangnya entar ya Allah, entar ketika Allah panggil. Ya ala sholat. Allah panggil kita buat sholat. Ya, kita jawab entar. Ya kita nggak ngomong langsung sih, nggak ngomong langsung entar, enggak. Tapi kita jawab dengan perbuatan kita. Masih sibuk dengan TV kita, sibuk dengan HP kita, ya, sibuk dengan hal-hal dunia yang melalaikan kita. Nah, pesan saya satu aja tadi, tiga tadi tuh, diam jangan banyak bicara, diam jangan banyak tingkah, diam jangan banyak kemauan. Yang satu lagi tuh adalah sholat kita perhatiin. Sholat kita perhatiin, gak usah banyak-banyak dah, kagak usah. 5 waktu aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tahajud, witir, duha, ntar aja. Yang 5 aja dulu dah. Latihan yang 5 ini buat istiqomah. Ya. Kalau yang 5 ini udah istiqomah, maka insya Allah yang lain bisa kita lakuin. Jangan banyak nanya, lakuin aja. Ustaz, kenapa ya subuh cuma 2 rakaat? Ya elah. 2 rakaat aja masih kadang lolos. 2 rakaat aja kadang masih suka offset. Masih suka lewat waktunya. Apalagi 4 rakaat, 10 rakaat, 11 rakaat. Ya. Sholat tuh benerin. Kalau kita mau makin disayang sama Allah juga, perbaiki sholat kita. Makanya guru-guru kita kan pernah nasihatin sama kita. Kalau hidup kita mau lurus, hidup kita mau benar, benerin sholat, lurusin sholat, lurusin sejadah. Maksudnya apa? Kita yang belum ngerti waktu kecil dulu, pergi ke musola. Akhirnya kita cari itu mana sejadah yang mencong. Akhirnya kita lurusin. Ternyata kata guru bukan begitu maksudnya. Setelah kita beranjak dewasa, kita baru paham. Oh, kalau hidup kita mau lurus, lurusin sholat kita, benerin sholat kita. Maksudnya begitu. Ya. Udah nggak usah banyak-banyak. 5 waktu ini aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 40 hari aja kita latihan. Kita menarik daripada kasih sayang Allah. Menarik daripada cinta Allah. Latihan aja 40 hari. Nggak usah banyak-banyak. Atau kalau banyak Ustaz, kebanyakan 40 hari. Gimana cara? Ya udah 3 hari dulu dah. 3 hari latihan. 3 hari lancar. Tambah lagi 3 hari. Tambah lagi sampai 7 hari. Tambah sampai 14 hari, tambah sampai 21 hari, sampai 40 hari itu kita istiqomah. Menjaga sholat 5 waktu. Naikin kualitasnya. Kita mau dapat kasih sayang Allah, tapi amal gitu-gitu aja. Kan gak lucu. Kalau kita mau dapat kasih sayang Allah, naikin kualitas ibadah kita. Dulu kita sholat mah, datang ke masjid, kalau udah azan. Sekarang, sebelum azan kita udah di masjid. Yang laki. Tuh, laki-laki sholatnya di masjid. Kalau di rumah mah bukan laki-laki soleh, laki-laki soleha itu mah pakai mukena aja kalau di rumah sholatnya. Ya, kalau bisa sebelum azan udah di masjid. Jangan sampai keduluan azan. Yang perempuan juga begitu. Kalau bisa sebelum azan, ya paling lambat lah 1 menit lah. Pokoknya sebelum azan sudah siap di atas sejadahnya, sudah siap dengan Al-Qur'annya, sudah siap dengan tasbihnya. Itu. Maka 40 hari lihat, nggak pegang ngomongan saya, insya Allah setelah 40 hari kalau istiqomah, ya akan datang pertolongan Allah, datang kasih sayang Allah, akan banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sibuk kita tuh, jangan sampai kita sibuk ikhtiar kemana-mana, tapi sholatnya terbengkalai. Nah, kan nggak lucu. Ibarat kata kita punya rumah nih, kita punya rumahnya kita bagus, bertingkat, segala macam, fasilitas mewah, ya. Tapi genteng kita bocor nih, bolong. Saat hujan datang, kan rembes tuh, bocor ya, netes ke lantai, basah lantai. Kita takut adik kita kepleset, takut ibu kita kepleset, takut ayah kita kepleset, kita lap tuh lantai. Kering, beres. Tapi ketika hujan lagi, bocor lagi, netes lagi, basah, dilap, kering. Hujan lagi, netes lagi, bocor lagi, basah, dilap, kering. Tapi, apakah mau terus seperti itu? Kan capek. Maka yang benar gimana? Kita benerin gentengnya atau kita lap lantainya? Mana yang solusi yang benar? Maka yang solusi yang benar adalah benerin gentengnya. Kalau udah nggak ada bocor lagi, udah kita tambal tuh, udah kita benerin, maka udah nggak akan ada air netes lagi. Hidup juga begitu. Banyak masalah sana sini, nggak usah sibuk sana kemari nyari solusinya cuma satu tadi, taat kita benerin, sholat kita benerin,
Kalau sholat udah benar, maka yang lain pun ikutan benar. Bahkan kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, amal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat kita. Kalau dilihat sholat kita sudah baik sama Allah, ya, maka amal yang lain ikutan baik. Allah nggak bakal lihat amal yang lain. Sebab apa? Sholatnya udah baik, udah benar. Tapi kalau Allah lihat sholatnya udah berantakan, maka amal yang lain ikut berantakan. Hidup juga begitu. Ya, benerin aja sholat, ya, 5 waktunya aja. Mau beli apa aja gimana? Ntar dulu dah, ntar. Bukannya pelein ya, bukan. Tapi kita memprioritaskan yang 5 waktu ini dulu nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau yang 5 waktu ini udah kita bisa pegang, udah rapat, udah cakep. Lihat, hidup kita banyak perubahan. Bukan kita yang nyari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan mencari kita. Bukan kita yang mencari solusi, tapi solusi yang akan datang kepada kita. Bahkan bagi yang belum menikah, masih jomblo, bukan kita mencari jodoh, tapi jodoh yang akan mencari kita. Sebab apa? Kasih sayang Allah datang kepada kita tuh dengan melakukan hal-hal tadi, terutama sholat. Maka pertolongan, kalau Allah udah sayang, maka pertolongan Allah pasti turun kepada kita. Tuh, ya. Maka tadi nggak usah nggak banyak-banyak yang saya sampaikan. Rumusnya tadi aja. Kalau kita mau disayang sama Allah, diam, yang asukut anil kalam, diam, jangan banyak bicara. Asukut anil harokat, diam. Jangan banyak kemauan. Jangan banyak tingkah. Yang ketiga, asukut anil irodah, diam, jangan banyak kemauan. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semakin dicinta oleh Allah, dicinta oleh Nabi Muhammad. Dengan kecintaan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan ridhonya Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, menjadi asbab bagi kita mudah dalam menghadapi segala problema kehidupan kita. Udah, ya. Dan saya mumpung masih muda, ya, jangan banyak tingkah, ya, jangan banyak tingkah. Sebab yakin, benar. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika saat muda akan sangat berpengaruh saat kita tua nanti. Saya dulu pernah bertemu waktu saya qadarullah, ini atas izin Allah juga, saat saya pesantren dulu, Allah izinkan bertemu dengan seorang ulama fikih dunia yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau umurnya 80 tahun. Ketika diumumin sama santri, kita mau kedatangan nih ulama Syekh Wahbah, umurnya 80 tahun. Bayangan kepala saya apa? Pakai tongkat tua, ya kan? Tapi begitu beliau datang ke pesantren, masya Allah, sedikit pun beliau nggak berpegangan pada satu apapun. Bahkan tongkat beliau nggak pakai. Badannya masih tegap. 80 tahun, badannya masih tegap, nggak pakai kacamata. Giginya masih utuh, semua putih luar biasa. Suaranya masih lantang. 80 tahun. Bahkan saya kira dari perawakannya ini bukan 80 tahun, kayak 50 tahun. Jauh dari kelihatan 80 tahun. Ketika ada sesi tanya jawab, ditanya kepada Syekhnya, wahai Syekh, apa resepnya, apa zikirnya, apa amalannya sehingga engkau terlihat begitu sangat sehat. Di umur 80 tahun engkau masih begitu sehat, nggak kelihatan seperti umumnya umur 80 tahun. Apa jawaban beliau? Amalannya nggak banyak-banyak, zikirnya pun nggak banyak, nggak ada zikir khusus yang beliau baca. Beliau cuma pesan satu, apa? Jaga diri kita dari maksiat saat kita muda, terlebih saat kita muda. Apa jawaban beliau? Dulu ketika ditanya kenapa engkau di umur 80 tahun begitu kelihatan masih bugar, beliau mengatakan, dulu saat muda aku menjaga diriku dari maksiat, maka saat aku tua Allah menjaga diriku dari sakit. Allah menjaga diriku dari banyak-banyak kepunahan. Tuh. Makanya tingkah apapun yang kita lakukan saat kita muda, apapun yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh beberapa tahun ke depan. Ya, jangan sampai yang lagi sekolah nih saya pesen, jangan sampai mengundang murkanya Allah. Kalau bisa terus banyak undang sayangnya Allah dengan banyak amal baik kita. Yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, tuh apalagi ya, jangan sampai banyak tingkah. Udah lakuin aja, lakuin. Saya punya 2 teman tuh, sama-sama masuk kuliahnya barengan. Ya, tapi yang satu lempeng aja kagak banyak tingkah. Yang satu tingkahnya banyak. Diajak ke sono mau, di kesini juga mau. Kemana aja mau. Yang banyak tingkah ini pinternya luar biasa. Yang nggak banyak tingkah ini yang dikatain culun,
nggak banyak tingkah, lurus saja, fokus sama ibadahnya, fokus sama tujuan dia kuliah apa, buat apa, itu aja. Tapi ketika skripsi, lihat Allah berikan kemudahan kepada ini yang banyak tingkah. Allah Akbar. Yang nggak banyak tingkah nih Allah berikan kemudahan. Padahal dia mah biasa-biasa aja, jauh dari kata pinter, jauh bener. Tapi yang kedua nih yang katanya pinter, rajin luar biasa. Ya, ketika skripsi, ya Allah, sulitnya luar biasa. Maka dari itu, kalau kita mau banyak dapat kemudahan dari Allah, diem ya, jangan banyak ngomong, diem jangan banyak tingkah, diem jangan banyak kemauan. Insya Allah jodoh datang, ya jodoh datang, hutang lunas, anak-anak soleh soleha, suami soleh, istri soleh. Mau dapat jodoh gampang, doa aja sama Allah ya, doa yang banyak, doa yang bagus ya, doa yang bagus sama Allah. Cuma jangan ini, jangan malu. Ustaz, saya malu doa sama Allah. Malu kenapa? Saya sadar amal saya cuma segini. Emang masuk surga karena amal kita? Kagak. Masuk surga karena rahmatnya Allah. Bahkan Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, kalau engkau berdoa meminta surga, kata Nabi Muhammad, mintalah surga Firdaus. Fa innaha 'alal jannah, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Makanya tinggiin doa kita, bagusin doa kita. Minta jodoh yang terbaik. Ya, jodoh yang terbaik dari Allah minta. Makanya saya nggak suka tuh kalau ada orang yang punya prinsip, aku mah nerima apa adanya. Pret. Nerima apa adanya. Kalau dia kagak bisa ngaji gimana? Kagak bisa sholat gimana? Kagak bisa ngebimbing kita gimana? Nah, kan? Maka jauhi prinsip menerima apa adanya. Kenapa? Prinsip menerima apa adanya itu akan menghilangkan semangat untuk belajar kita, menghilangkan semangat untuk menjadi lebih baik, menghilangkan semangat untuk terus berkembang. Ya, tinggikan kriteria kita, maka Allah akan bantu kita untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya, cukup sekian. Insya Allah kalau ada pertanyaan yang boleh, yang boleh, yang mau nanya boleh nanya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, mungkin saya tampung, saya buka kitab lagi, saya tanya guru lagi, baru nanti saya jawab, saya kasih jawabannya kepada panitia. Seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Masya Allah, tabarakallah, itu tadi penyampaian pemateri kita dari Ustadz Abdul Manan Jamaluddin. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Akhir acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Ini Ustadz, contohnya nih, mungkin dari luar materi ya. Saya kan kadang di asrama, tinggal di asrama, tapi terkadang saya suka iri sama teman saya yang emang Masya Allah gitu dalam masalah ibadah. Semakin saya ikuti langkah teman saya untuk mendekati sama Allah, semakin lelah Ustadz. Jadi kadang kayak nggak kecapai gitu loh. Kadang teman saya contohnya dalam tahajud sama duhanya itu sangat terjaga. Sedangkan saya kalau ada niat pengen bangun tahajud, suka kesiangan atau kadang duha, suka ada masalah apa aja gitu. Ketika saya ingin kayak teman saya tuh dalam menjaga ketaatan kepada Allah tuh, kadang suka ada masalah godaan-godaan gitu, Ustaz. Mungkin cukup sekian, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah itu tidak mempunyai sifat mazlum. Allah tidak mempunyai sifat mazlum, yakni zalim kepada hambanya. Enggak. Allah tidak memberatkan kepada kita. Semampu kita aja, teh. Jadi jangan sampai ya. Memang sih prinsipnya kan ketika kita melihat dunia, kita ngeliat ke bawah tuh. Kita ngeliat ke bawah. Biar kita bersyukur. Tapi kalau perkara akhir kita ngeliatnya ke atas. Maksudnya apa? Lihat mereka yang lebih soleh, lihat mereka yang lebih rajin, lihat mereka yang lebih mantap ibadahnya. Tapi jangan memaksakan kita untuk tiba-tiba naik tuh ke level sono, enggak. Jangan. Pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Begitu, dikit-dikit aja. Karena kan Allah bukan melihat bagaimana hasil kita, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana usaha kita. Dikit-dikit aja.
belum bisa sedekah banyak kayak Sultan, sedekahnya 2.000 aja. Emang kagak ngapa Ustaz? Ya kagak ngapa-ngapa. 2.000 setiap subuh ya. Karena yang Allah cintai kepada kita, kata Nabi Muhammad, yurad di duha wa in qalla, yang berkesinambungan, yang terus-terusan, yang istiqomah walaupun sedikit. Tuh. Kita belum bisa ngikutin tuh tahajud mereka yang banyak, udah 2 rakaat aja. Ya, insya Allah. Tapi walaupun 2 rakaat tadi jangan disangka kecil. Tapi 2 rakaat tuh kita punya niat, ya Allah, saya pengen banget kayak orang soleh seperti itu, sholatnya bisa banyak rakaatnya. Tapi saya cuma mampu 2, ya Allah, bantu saya. Tuh, sholatnya mah 2 rakaat, tapi Allah catat pahalanya besar. Sebab apa? Karena niat tadi tuh. Makanya penting yang namanya nih niat. Betapa banyak amal yang besar menjadi kecil di hadapan Allah hanya karena perkara niat. Tapi lihat betapa banyak amal yang kecil tetapi bisa menjadi besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena lagi-lagi karena perkara niat. Maka dari itu jangan paksakan diri kita, semampu kita aja kita beribadah sejauh apa, tapi dibarengi dengan niat yang sungguh-sungguh. Nanti Allah tambah kemampuan kita untuk beribadah jauh lebih baik. Insya Allah. Ada lagi teh? Tafadhol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Asikin dari Nusa Tenggara Timur. Ingin bertanya Ustadz. Misalnya ada yang memfitnah kita di sekolah, misalnya fitnah minuman yang hamar atau mencuri, tapi kita tidak melakukan itu. Apakah kita harus klarifikasi atau kita cuma diam saja? Atau bagaimana Ustaz? Afwan Ustadz, on mic-nya. Oh iya, mic-nya lupa dinyalain, mohon maaf ya. Kalau kita difitnah seperti itu, apakah kita diem aja atau kita klarifikasi? Maka yang paling benar kita klarifikasi. Diem nggak apa-apa di awal tuh untuk mengamati. Diem dulu dah, kita lihat sampai mana. Tapi ada kalanya kita perlu tuh untuk klarifikasi. Karena diem kita tuh nggak semuanya baik. Mentang-mentang Nabi Muhammad bilang, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkata baik atau diam. Akhirnya dia nggak bisa berkata baik, diam. Nah, perlu diketahui bahwasanya bicara ada yang mendatangkan pahala, ada juga bicara yang mendatangkan dosa. Diam juga begitu. Diam ada yang diam mendatangkan pahala, ada diam yang mendatangkan dosa. Diam yang mendatangkan pahala gimana? Ya diam zikir, daripada ngomongin orang zikir, ya daripada bicara yang enggak mending diam, takut nyakitin hati orang, itu pahala. Tapi diamnya yang mendatangkan dosa gimana? Ya tadi diam ketika ada kezaliman, diam ketika kita tahu kebenaran tapi kita tidak bersuara. Ya ikhtiar kita klarifikasi dulu, kita lurusin dulu biar nggak kemana-mana. Ya selebihnya kalau nanti sudah kita ikhtiar, kita sudah lurusin tapi masih seperti itu, kita serahkan kepada Allah yang maha membolak-balikan hati, yang maha memberikan sebaik-baiknya balasan. Dan Allah nggak bakal meleset, Allah nggak bakal salah dalam menilai. Insya Allah. Abang tadi yang nanya, Allah berikan kasih sayang, Allah berikan kecintaan yang terus bertambah sebab ujian yang Allah berikan kepadanya. Terima kasih Ustadz. Berapa pertanyaan ini teh? Iya sama-sama mohon doanya buat saya juga ya. Udah lagi.
Selanjutnya dari Uhti Nurhalisa Ahmad. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika kita nih diberi ujian sama Allah, gak disukai sama orang, hanya karena kita menasihati kebaikan dan dia menyakiti hati kita. Kemudian beberapa bulan lalu baikan. Hati sudah memaafkan, tapi sikap sudah gak kayak dulu lagi. Salahkah Ustadz? Syukran. Afdal Ustadz, Anda persilakan untuk menjawabnya. Afwan Ustadz, mic-nya belum dinyalakan. dari tadi masukin, dari tadi lupa nyalain. Maksudnya sebentar teh, saya sambil nanya ya. Maksudnya kita kita punya masalah sama orang, udah baikan nih, tapi setelah baikan kita nggak sedekat dulu, kita nggak seakrab dulu, maksudnya gitu ya? Itu bagaimana maksudnya ya? Benar Ustadz, seperti itu sikap dan kita udah nggak sedekat dulu lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan mutus silaturahim. Nah, yang nggak boleh itu adalah ketika kita memutuskan silaturahim. Kata Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, kalau kita dulu punya masalah sama orang, ya, sekarang udah akur nih, udah baik, tapi takut nanti hati kita sakit, hati kita rusak, hati kita berpenyakit, ya, karena keinget masalah yang dulu, lebih baik jaga jarak. Boleh nggak? Boleh, karena itu yang lebih menyelamatkan untuk hati kita, ya, jaga jarak. Terus kita akrab tapi nggak seakrab dulu, deket tapi nggak sedeket dulu, nggak apa-apa, ya, asalkan jangan sampai memutuskan tali silaturahim, begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, kalau misalkan ada seorang suami yang selama berumah tangganya ini tidak pernah melakukan ibadah sholat maupun itu sholat Jumat yang kewajibannya itu, bagaimana ya Ustadz? Seorang istri ini sudah mengasih tahu kalau sholat itu wajib, sholat itu tiang agama, tapi si suami ini menjawab sholat itu tidak boleh, ada keterpaksaan. Bagaimana sikap seorang istri yang seharusnya ya Ustadz? Maaf. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tanya sama suaminya, Mas, mau ke masjid jalan sendiri atau ke masjid dianterin sama warga? Kalau dianterin warga bukan sholat, tapi disolatin, ya. Caranya istri gimana? Terus nasihatin, tapi dengan akhlak yang baik, ya. Karena bagaimanapun dia adalah suami kita, pemimpin kita. Terus nasihatin yang baik. Yang pertama, doa, karena tidak ada yang bisa membolak-balikan hati kecuali Allah. Kemudian yang kedua, terus nasihatin dengan cara yang baik. Cara nasihatinnya gimana? Jangan ujuk-ujuk begitu. Cari waktu yang tepat, sambil cari sesuatu apa yang dia inginkan, baru dah tuh obrolin, ya. Kemudian yang ketiga, caranya bagaimana? Kalau kita masih nggak mempan, cari seseorang yang disegani sama suami kita. Cari seseorang yang disegani sama suami ibu. Siapa? Pak adeknya mungkin, budenya mungkin, atau gurunya mungkin. Dibilangin nama istri kagak mempan, mungkin sama gurunya yang selama ini didengar, insya Allah masuk. Gitu ya. Terus sambil doain, insya Allah teman-teman semua yang mendengar ini kita bantu doa. Insya Allah Allah berikan kemudahan untuk berubah suaminya, insya Allah ya. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Afwan Ustadz, ini pertanyaan dibatasi atau bagaimana? Ini kalau di rundown acara sampai jam berapa ya? Kadang itu tergantung Ustadz. Boleh deh, mungkin sampai jam 9, ya jam 9:10 lah ya, insya Allah. Karena saya ada agenda lagi, mungkin 2-3 pertanyaan lagi boleh ya?
Kalau ada yang masih mau bertanya, boleh diserahkan ke panitia. Nanti panitia sampaikan ke saya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda persilahkan untuk menjawabnya, Ustadz. Tafadhol. Insya Allah, bagaimana agar kita selalu taat kepada Allah? Yang pertama, kita kudu punya guru. Guru kita biar ngebimbing kita. Biar selalu ngebimbing kita di jalan yang benar. Harus punya guru. Kata para ulama mengatakan, siapa yang tidak punya guru, maka setan akan menjadi guru dia. Yang kedua, perhatiin teman duduk kita, lingkungan kita. Kata guru kita, sama nasihat kepada saya juga, perhatikan teman duduk kita, karena menjalas janas, barang siapa yang udah duduk pasti sejenis. Kalau kita duduk sama orang yang taat, ya ahli taat, insya Allah kita ke bawah taat. Tapi kalau kita duduknya sama ahli maksiat, maka kita ke bawah maksiat. Kalau kita duduknya sama orang yang terus ingat sama Allah, kita akan ingat sama Allah. Mandang wajah mereka aja ingatnya Allah. Tapi kalau kita duduknya sama orang yang lalai, maka kita ikutan goflah, ikutan lalai. Yang pertama, kita kudu punya guru buat ngebimbing kita. Perhatiin siapa teman duduk kita, perhatiin di mana kita berada, lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, perhatikan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, baik dari makanan maupun minuman. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man akalal halal atau jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa yang makan sesuatu yang halal, terbiasa makan yang halal, maka atau jawarihuhu, maka seluruh anggota badannya dari kepala sampai kaki akan melaksanakan ketaatan, amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan, mau tidak mau, sadar tidak sadar. Ini garansi, jaminan dari Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, waman akal haram, kata Nabi Muhammad. Waman akal haram asad jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa sebaliknya yang suka makan yang haram, yang gak jelas, yang syubhat, maka karena makanan haram tadi, asad jawarihuhu, maka anggota tubuhnya semua dari kepala sampai kaki akan melaksanakan amal-amal keburukan, amal-amal maksiat. Mau tidak mau, sadar tidak sadar. Maka perhatikan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu akan mempengaruhi dari segi ketaatan kita. Begitu. Terutama yang lagi ngandung, ya hati-hati. Pesan guru-guru saya, pesan saya juga, hati-hati terlebih yang lagi mengandung. Perhatikan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut ibunya. Terlebih suami, ya, terlebih suami yang memberikan nafkah, yang memberikan makan. Perhatikan yang masuk ke dalam perut istrinya, masuk ke dalam perut ibunya. Kenapa? Karena akan sangat berpengaruh bagi ketaatan bayi yang dikandungnya tadi. Begitu ya. Bagaimana agar kita bisa taat? Cari guru, perhatikan bagaimana lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, perhatikan bagaimana hal-hal makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Insya Allah. Lanjut ya. Afwan Ustadz, kita selesaikan sampai di sini sesi tanya jawabnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya Allah berikan kemudahan, kelancaran, ketaatan. Insya Allah pokoknya doa-doa yang terbaik dari saya buat antum semua. Mudah-mudahan pun begitu. Doakan saya yang baik-baik. Mudah-mudahan saya husnul khatimah. Allah berikan banyak kemudahan. Allah berikan keistiqomahan. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersilaturahim lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, wa'iyyakum. Selesai dan Masya Allah, Tabarakallah sudah terjawab oleh Ustadz Abdul Manan Jamaluddin. Semoga jawaban beliau bisa menambah wawasan bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah kata-kata motivasi kepada yang kami
hormati Ustadz Abdul Manan Jamaluddin untuk memberikan sebuah kata-kata motivasi bagi kami semua. Kepada beliau kami persilakan. Motivasi pada kata penutup ya sebelum saya pamit ya. Kata-kata motivasi. Insya Allah. Kata-kata motivasi. Nah, Ustadz. Masya Allah. Kata-kata motivasinya, oh ya, saya nyampein aja daripada guru-guru saya. Apa? Baca Quran, ya, istiqomahkan baca Quran, maka insya Allah akan Allah datangkan banyak kemudahan. Karena salah satu mukjizat daripada Al-Quran adalah kita tidak bisa merubah isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran bisa merubah hidup kita. Kita tidak bisa merubah isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran bisa merubah hidup kita. Itu aja teh kata-kata motivasinya. Masya Allah, tabarakallah, disampaikan syukran kasiran Ustadz atas kata-kata motivasi yang saya sampaikan kepada kami. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi doa kepada yang kami hormati Ustadz Abdul Manan Jamaluddin untuk memimpin doa dalam mengakhiri kajian pada malam hari ini. Anda persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan nanalu bisirriha hifdzul Qur'an wal amala bih. Warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلطه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah, syukran, barakallahu fikum, wa jazakallah khair Ustadz Abdul Manan Jamaluddin atas ilmu Ustadz sampaikan. Terima kasih ya Teh, saya izin keluar ya. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.